Ternyata pada waktu Salam ini membersihkan kakinya, jenazah Mbak Pur yang tiba-tiba duduk. Wah. Ini pesan dari Mbak Pur sebelum meninggal. Mbak Pur ini nggak mau dimakamkan, nggak mau dikafani. Mbak Pur mintanya dibakar mayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Salam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah video pertama Kembara Sunyi di tahun 2022 dan cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Salam. Jadi Salam ini nama panggilannya. Dia cerita tentang masa kecilnya dan juga menceritakan tentang kakeknya yang adalah seorang dukun. Nah, kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 94-95. Pada waktu itu Salam ini duduk di bangku SD. Jadi ceritanya dari lahir Salam ini tinggal di Blitar bersama ibunya. Dan pada waktu itu Salam ini nggak tahu keberadaan ayahnya. Sempat ketika kelas 4 SD itu Salam ini sempat tanya ke ibunya, "Bu, bapak kemana?" Tapi waktu itu ibunya selalu menjawab kalau bapakmu sudah nggak ada. Tapi waktu itu Salam ini nggak paham maksud kata dari nggak ada itu apakah sudah meninggal ataukah pergi meninggalkan mereka. Salam nggak tahu waktu itu. Dan setiap kali Salam ini tanya ke ibunya, ibunya selalu menjawab seperti itu. Singkat cerita, ketika Salam ini duduk di kelas 5 SD, ibunya ini memutuskan untuk kerja jadi TKW di luar negeri. Nah, pada waktu itulah Salam ini ikut bersama kakek dan neneknya di satu desa di Kediri, Jawa Timur. Nah, pada waktu mendengar hal itu, sebenarnya Salam ini di satu sisi dia sedih, karena gimana pun juga ibunya ini nantinya akan pergi jauh dan Salam akan lama nggak ketemu. Tapi di sisi lain, Salam ini seneng karena akan tinggal bersama kakek dan neneknya di Kediri. Nah, Salam itu selalu membayangkan dia bisa tinggal di Kediri bersama kakek dan neneknya, karena di sana suasana desanya ini masih asri, apalagi ditambah banyak sekali teman-teman yang usianya hampir sama dengan Salam. Jadi Salam di sana punya banyak teman. Nah, pada waktu itu Salam pun akhirnya tinggal di Kediri bersama kakek dan neneknya. Rumah kakek dan neneknya Salam ini ada di satu pekarangan besar. Di sebelah kanan itu ada bangunan utama yang terbuat dari dinding dan dibatasi pepohonan-pepohonan, dan di sebelah kiri ada rumah yang terbuat dari kayu. Nah, kakeknya Salam ini dikenal di sana dengan nama atau panggilan Mbah Pur. Mbah Pur ini adalah seorang dukun, tapi yang Salam tahu, Mbah Pur ini nggak pernah menyantet orang. Jadi selama Mbah Pur jadi dukun itu hanya membantu orang. Kadang-kadang ada orang datang untuk supaya bisa usahanya ini lebih meningkat. Ada juga yang menginginkan jabatannya naik.
Dan kebanyakan di musim-musim pemilihan kepala desa, Mbah Pur ini selalu didatengin orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, di sebagian wilayah, terutama di Jawa Timur, yang kami tahu bahwa masih ada praktek-praktek semacam ini. Ketika ada orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan mungkin anggota DPR, mereka ingin mencalonkan sebagai calon anggota DPR, mereka masih melakukan praktek mendatangi dukun agar supaya dia bisa meraih jabatannya itu. Nah, ini tentu tidak bisa dibenarkan dan juga tidak masuk di akal. Tapi praktek semacam itu dulunya masih sering terjadi dan mungkin sampai sekarang juga masih sering terjadi. Nah, ketika Salam tinggal di sana, Salam ini tidur bersama neneknya. Yang Salam ingat, ketika pada waktu Salam ini tidur di malam hari, neneknya itu selalu ada di sampingnya Salam. Tapi ketika Salam itu terbangun di tengah malam, Salam selalu tanya ke neneknya itu, "Nek, Mbah Pur mana?" Nah, neneknya selalu jawab, "Ya Mbah Pur ya tidur di rumah yang sebelah sana, no, ya nggak tidur di sini." Nah, begitu Salam tanya lagi, "Loh, kenapa Nek? Kok Mbah Pur kok selalu tidur di rumah itu?" "Ya memang kerjanya di situ, Tole. Sudahlah, wis kamu tidur sama nenek," gitu. Jadi setiap malam si Salam ini selalu tidur bersama neneknya. Ya, beberapa waktu kakeknya juga datang ke sana, cuman lebih sering Mbah Pur ini tidur di rumah dengan bangunan kayu itu. Karena praktek Mbah Pur itu selalu di rumah itu. Nah, ketika 1 atau 2 bulan tinggal di rumah kakeknya itu, Salam ini berangkat ke sekolah. Seperti biasa pagi hari berangkat ke sekolah bersama teman-temannya, ditempuh dengan perjalanan kaki sekitar 3 km dari rumahnya. Pada waktu itu Salam ini melewati satu rerimbunan pohon dan ada pepohonan bambu di sana yang orang-orang menyebutnya sebagai barongan. Begitu melewati tempat itu, Salam ini melihat ada banyak anak kecil yang main di sana. Nah, waktu itu Salam ini berpikir, ini kan jam-jam sekolah, kok anak-anak ini kok main, kok enak banget. Nah, seperti layaknya anak-anak yang dia selalu pengen main, akhirnya Salam ini berbalik arah. Ketika teman-temannya semua ini jalan menuju ke sekolah, Salam sempat menghampiri anak-anak yang lagi main itu. Nah, begitu mendekati anak-anak itu, ada sekitar 3-4 orang anak-anak yang lagi main itu ngelihat ke arah Salam, kemudian mereka memalingkan muka lagi. Nah, Salam pun dekat lagi. Mendekat itu karena pengen main. Tapi seolah-olah anak-anak ini seolah-olah menolak kehadiran Salam waktu itu. Nah, sampai satu ketika ada satu orang yang menghampiri Salam. "Lapo?" Nah, Salam pun bilang seperti biasa, "Aku pengen dolanan, aku pengen main." Nah, satu orang anak ini bilang ke Salam, "Gue nek pengen main, ya mati sih loh." Waktu itu Salam ini nggak paham, kok anak ini ngomong kayak gini. Jadi kalau kamu pengen main, ya kamu harus mati dulu. Nah, Salam pun bingung dengan perkataan mereka, sampai akhirnya mereka ini meninggalkan atau menjauh dari Salam. Nah, karena Salam ini ya sudahlah, mendingan aku sekolah aja, anak-anak di sini kok kayaknya nggak bersahabat. Akhirnya Salam pun berangkat ke sekolah, mengikuti teman-temannya itu. Nah, sepulang dari sekolah, ketika Salam ini melewati rerimbunan pohon itu, Salam ini melihat anak-anak itu lagi main di sana. Dan ketika Salam mendekat, ternyata ada 2 anak kembar. Jadi anak kembar ini laki-laki semua. Mereka ini pakai kemeja putih yang sudah lusuh, warnanya sudah kuning kecoklatan. Dia ini mendatangin Salam. "Dek, dek, ayo dolan karo aku wae, ojo ambe arek-arek iku jahat-jahat." Nah, waktu itu Salam ini lebih memilih 2 anak kembar ini. "Ya wis Mas, ayo Mas." Mereka pun main. Mereka main ke satu buah hutan yang waktu itu Salam ini belum pernah mendatangi hutan tersebut. Jadi hutan ini tertutup rerimbunan-rerimbunan pohon sampai matahari ini nggak bisa masuk di sana. Mereka main ala kadarnya. Jadi ada kayu yang dimainkan, dilempar, kemudian ada seperti gumpalan-gumpalan rerumputan yang dilemparkan seperti itu. Mereka main apa adanya di sana. Dan Salam melihat 2 anak kembar ini orangnya baik.
Nah, setelah pertemuan itu akhirnya Salam ini kembali pulang ke rumah. Dia cerita ke neneknya, "Mbah, aku tadi itu ketemu anak-anak kecil yang main. Kok mereka itu nggak sekolah ya, Mbah?" "Di mana itu?" Mbahnya tanya. "Di situ loh, Mbah, di barongan-barongan itu. Anak-anaknya itu ya seumuranku gitu. Kok mereka nggak sekolah? Kalau memang bisa nggak sekolah, aku mau nggak sekolah, Mbah, aku main aja." "Ya nggak boleh gitu. Memangnya kamu lihat di mana?" "Ya di barongan situ, Mbah. Itu anak-anaknya siapa? Kamu nggak tahu kan itu anaknya siapa?" "Ya nggak tahu, Mbah, tapi kayaknya itu jahat. Tapi ada 2 orang kembar. Anak kembar itu yang dia ini baik, Mbah, ngajak aku main." "Loh, gimana anaknya?" "Ya seumuranku gitu. Dia ngajak main, orangnya baik." Nah, waktu itu neneknya ini cuma diem, "Ya wis, ayo makan dulu kamu." Salam pun makan. Setelah itu dia keluar. Nah, di luar rumah kakeknya itu ada kolam kecil yang isinya ikan-ikan. Biasanya Salam ini kalau nggak ada teman-teman, dia main air di sana. Dia main ikan ini diangkat kemudian dilepaskan lagi. Dia cuma main di wilayah-wilayah itu, dan sesekali dia ini mendengar suara dari kakeknya, dari Mbah Pur itu, dari dalam rumah itu Mbah Pur itu seperti merapalkan sesuatu. Nah, waktu itu Salam ini nggak ngerti, nggak paham tentang apa yang dilakukan oleh Mbah Pur di dalam rumah itu. Nah, sampai satu ketika ada musim pemilihan kepala desa. Jadi rumah Mbah Pur ini rame didatengin orang, ada orang-orang yang datang ke sana, dan kata neneknya waktu itu orang-orang yang mau jadi kades di sini. Makanya datengin Mbah Pur, dia minta supaya dilancarkan semua pemilihannya biar bisa milih kades ini. Dari situ Salam itu berpikir bahwa, loh, ternyata Mbah Pur ini orang penting. Setiap kali ada pemilihan kepala desa selalu didatengin orang. Jadi waktu itu Salam ini nggak paham bahwa orang-orang ini datang untuk minta satu ritual atau segala macam supaya diloloskan menjadi kepala desa. Awalnya Salam berpikir bahwa Mbah Pur ini, kakeknya ini adalah termasuk kalangan penting atau golongan dari pemerintahan kabupaten atau semacamnya. Nah, waktu pun berjalan, malam itu ketika Salam ini tidur, tiba-tiba dari arah depan rumah itu ada yang memainkan gagang pintu. Jadi gagang pintu dimainkan dengan keras sekali. Salam pun takut. Dia bilang ke neneknya, "Mbah, itu apa, Mbah? Kamu dengar apa?" "Ya itu ada suara yang mainkan gagang pintu itu loh, Mbah." Nah, suara ini pun terdengar lagi. Akhirnya waktu itu neneknya Salam ini bilang, "Wes, ayo tidur. Sudah, ndak usah kamu dengerin yang semacam itu." Salam pun kembali tidur, dan gak lama kemudian dari arah dapur Salam itu dengar ada suara perempuan yang nangis. Salam pun bangunkan neneknya lagi. Nek, itu apa, kok ada yang nangis di dapur?" Lah, neneknya pun bangun. "Tadi kan nenek sudah bilang kalau ada suara apa-apa sudah ndak usah didengerin, itu sudah biasa. Kalau pemilihan kades kayak gini ini selalu ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Udah, kamu nggak usah ngurusi hal-hal itu. Kalau kamu nanti semakin kamu dengerin, dia nanti akan semakin menjadi-jadi." Akhirnya Salam pun masih belum paham. Ya sudahlah, tidur aja. Dipeluklah neneknya itu, dipeluk erat-erat. Dan nggak lama kemudian ternyata ada suara benda keras yang jatuh di atap rumah. Wah, dari situlah Salam ini saking kagetnya, saking takutnya, Salam ini pun nangis. Lah, neneknya sekali lagi menenangkan, wes, nggak boleh nangis, mosok laki-laki kok nangis, nggak boleh nangis. Itu udah biasa. Nanti paling beberapa hari lagi sudah nggak ada gangguan kayak gitu. Nah, Salam pun kemudian agak tenang karena di sampingnya ada neneknya. Waktu itu Salam ini tanya lagi, "Nek, kakek mana sih, Nek? Kok nggak tidur di sini?" "Yo, kakekmu itu sibuk. Kalau masa-masa kayak gini, kakekmu selalu tidur di rumah sana. Dan pasti ada tamu yang tidur di sana. Udahlah, kamu sama nenek, udah kamu nggak usah takut." Akhirnya malam itu pun terlampaui. Pagi harinya, Salam kembali berangkat ke sekolah. Nah, begitu berangkat ke sekolah,
Salam ini ngelihat ke arah rerimbunan pohon tadi yang ada pepohonan bambu di sana. Sekali lagi Salam ini melihat ada anak-anak yang main di situ. Nah, begitu Salam menghampiri, ternyata ada 2 orang anak kembar tadi yang menghampiri. Dek, jangan main di situ, ayo main sama Mas aja. Lah Salam pun memilih bermain bersama anak-anak kembar ini. Dia pun main di sana dan waktu itu Salam ini merasakan senang sekali sampai akhirnya dia lupa bahwa hari itu seharusnya dia berangkat ke sekolah. Sampai siang hari dia bilang ke anak-anak kembar ini, Mas, aku ini sekolah Mas, lupa aku Mas. Ya wes sana berangkat. Begitu Salam mau berangkat, dia ini mengurungkan niatnya. Aduh, sudah pasti telat ini. Ya sudahlah, balik aja main sama teman-teman itu tadi. Begitu Salam kembali ke barongan tadi, ternyata 2 anak kembar ini sudah nggak terlihat lagi. Tapi yang anak-anak sekitar 4-5 orang itu masih ada di sana. Salam pun menghampiri anak-anak itu. Sekali lagi Salam ini mendekat. Dan ternyata anak-anak itu memandang dengan wajah yang nggak enak ke Salam. Akhirnya anak-anak ini pun menjauh. Salam kembali mendekat karena merasa sudah nggak sekolah. Salam ini sudah terlanjur nggak sekolah, mending main sekalian. Salam pun mendekat ke anak-anak itu. Ternyata anak-anak ini main dengan sendirinya. Dan waktu itu ada satu anak yang ngelihat ke arah Salam. Apa? Aku melu dolanan. Aku ikut main. Gak iso, gak boleh. Aku pengen dolan, aku nggak sekolah. Gak boleh kamu nggak ikut main. Gak boleh ikut main. Nah ternyata ada satu anak yang datang. Kalau kamu pengen ikut main, ya kamu harus mati dulu. Kamu mau tak mati dulu? Lah Salam ini bingung. Lah gimana caranya mati? Ya wis, ayo ikut aku. Ditariklah tangannya Salam ini, ditarik dan diikuti beberapa anak-anak di situ. Begitu sampai di pinggiran sungai, di situ ada sungai dengan tanggul yang tingginya hampir 2 meter. Tapi sungai ini sudah lama kering. Jadi ketika kemarau, sungai ini kering. Jadi begitu ada di atas sungai itu, sekitar 4-5 orang anak itu nunjuk ke arah bawah. Sudah sana, loncat sana. Nanti kamu bisa main sama kita. Lah Salam pun takut. Aku nggak mau, nanti kalau jatuh gimana? Ya wis, nggak apa-apa. Akhirnya Salam ini ngerasa kayak ada yang dorong. Dan begitu Salam ini didorong, Salam ini nggak ingat apa-apa lagi. Dia nggak ingat apa-apa lagi dan berada di satu tempat yang gelap sekali. Dan nggak lama kemudian dari arah kejauhan, ada anak kembar yang laki-laki itu datang ngambilin Salam. Dek, kamu kan tadi sudah tak bilangin jangan main sama anak-anak itu. Mereka itu anak-anak jahat. Kamu kan lebih enak main sama Mas. Kalau kayak gini gimana, Dek? Lah gimana, Mas? Aku tadi dipaksa ya, Mas. Lah terus gimana sekarang, Mas? Ya sudah, ini kita berdua nungguin kamu ya di sini. Jadi suasana ini gelap. Dan hanya ada 2 orang anak kembar ini nungguin di situ. Lama sekali. Waktu itu Salam ini sempat tanya ke 2 orang anak kembar, Mas, ayo Mas main Mas. Nggak bisa, kamu tunggu di sini dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu. Nah yang waktu itu Salam ini ingat tiba-tiba pandangan mata Salam ini kebuka. Begitu pandangan mata Salam ini kebuka, Salam ini ngelihat ada lampu di sana. Ada 2 lampu dan dia sudah ngelihat ada kakeknya, ada neneknya, dan ada beberapa orang di sana. Salam pun tanya ke kakeknya, "Loh Mbak, ini di mana Mbak?" "Udah, kamu istirahat. Ini kamu di rumah sakit. Udah ya, kamu istirahat aja. Ini di sini ada Mbah. Udah, kamu istirahat, kamu tidur." Nah, Salam pun masih bingung. Dan waktu itu yang dirasakan kepalanya benar-benar pusing. Dan akhirnya Salam pun tertidur lagi. Dan gak berapa lama, Salam ini kebangun. Dia sudah mulai bisa makan. Waktu itu Salam ini ngerasa, kenapa kok aku bisa ada di rumah sakit? Nah, dia tanya ke neneknya, "Nek, Salam ini kok bisa ada di rumah sakit? Kenapa, Nek? Tadi kan Salam main-main sama anak-anak itu." "Ya sudah, nanti kamu yang penting sembuh dulu. Nanti nenek ceritain ya. Yang penting Salam harus sembuh ya." Nah, Salam itu pun nuruti kata-kata neneknya. Hampir sekitar 1 mingguan di rumah sakit, Salam pun kembali pulang.
Nah, ketika pulang sampai di rumah, Salam ini dikasih tahu sama neneknya, kamu itu tadi habis main sama siapa? Nah, Salam pun cerita, itu loh Nek, anak-anak yang ada di barongan-barongan itu yang ngajak main. Terus anak-anak itu tadi ngajak apa ke kamu? Lah, Salam itu pengen main sama anak-anak itu. Ternyata Salam disuruh mati dulu. Akhirnya Salam diajak ke pinggiran sungai. Terus kayaknya Salam dilempar Nek. Terus Salam nggak ingat lagi. Ya sudah kalau gitu, biar sekarang yang ngurusin kakekmu. Nah, malam itu Salam ini pun tidur. Ternyata malam itu Salam ini merasa banyak sekali gangguan di rumahnya. Ada anak-anak sekitar 4-5 orang itu yang dilihat Salam waktu itu. Dia ini ngintip dari arah pintu. Ayo, ayo, ditunggu anak-anak, kamu katanya main. Nah, Salam itu takut karena anak-anak ini datang dengan wajah yang menyeramkan. Ada yang taringnya keluar dan ada yang rambutnya berantakan. Semua anak-anak ini ngumpul di situ. Nah, Salam ini begitu mau manggil neneknya, dia nggak bisa karena neneknya nggak ada. Dia ketakutan. Aku nggak mau, aku nggak mau. Nah, sementara anak-anak ini yang wajahnya menyeramkan itu datang semua mengelilingi tempat tidur Salam. Ayo, katanya mau main, kamu itu sudah ditunggu kok. Ayo, ayo. Nah, Salam ini ketakutan, mau dia nangis. Nah, tangisan Salam ini terdengar oleh neneknya, kemudian neneknya ini datang. Begitu neneknya ini datang, anak-anak ini sudah hilang, sudah pergi nggak tahu kemana. Neneknya ini sempat tanya ke Salam, kenapa kamu nangis? Itu tadi loh Nek, anak-anak itu tadi datang, wajahnya kok serem-serem semua, rambutnya berantakan, wajahnya serem, ngajak aku main. Nah, neneknya bilang, udah, kalau mereka datang lagi, kamu jangan mau ya. Jangan mau diajak. Mereka itu jahat, ya. Iya, Nek. Akhirnya Salam pun tidur lagi. Waktu itu Salam ini masih bisa ngelihat samar-samar neneknya ini duduk-duduk di sana sambil nungguin Salam. Nah, begitu dia tidur, dalam mimpinya itu dia ketemu ada anak kembar ini yang datang. Lam, gimana? Kamu Lang cepetan sembuh, Lam, biar bisa main sama kita. Iya, Mas. Nah, begitu anak kembar ini datang, Salam ini seneng. Ya Mas, tunggu ya Mas. Aku biar sembuh, aku nanti minum obat Mas. Tunggu Mas. Keesokan harinya Salam ini sudah mulai pulih kembali. Dia mulai keluar ke rumah. Tapi waktu itu neneknya ini masih ngelarang Salam untuk pergi jauh. Jadi Salam cuman main-main di sekitar kolam. Waktu itu Salam ini sudah pengen banget ketemu anak kembar itu karena dia pengen main. Nah, karena waktu itu sudah nggak bisa ketemu, Salam ini cuma bisa main ikan di sana. Dia main air dan lain sebagainya. Dan waktu itu neneknya ini manggil, ayo masuk Leh, masuk. Sudah mau maghrib. Salam ini pun masuk. Dan waktu itu Salam ini ngantuk, dia tidur. Begitu tidur, waktu itu dia ini ngerasa ada sosok besar yang ngajak Salam ini pergi. Nah, waktu itu Salam ini takut. Gak mau. Ayo, melok aku. Nah, Salam ini tetap gak mau. Dan mungkin waktu itu Salam ini tindian atau apa, neneknya ini bangunin Salam. Hei, bangun Le. Nah, begitu Salam ini bangun, dia itu tanya ke neneknya, Nek, tadi ada yang ngajak aku, Nek. Itu sosoknya kayak raksasa. Ya sudah, sini, kamu tidur di pangkuannya nenek. Nah, Salam pun tidur di pangkuannya nenek. Nah, malam itu begitu banyak sekali gangguan. Salam ini melihat pocong. Ada juga dia mendengar suara perempuan dari dapur. Malam itu Salam ini nggak bisa tidur. Dan selalu nangis terus-menerus. Neneknya pun bilang, sudah, besok nggak akan lagi ada kejadian semacam ini. Ini malam pemilihan kepala desa. Besok itu adalah pemilihan kepala desa. Sudah biasa kalau kayak gini. Jadi dukun itu saling serang. Ini kakekmu sibuk di sana. Udah ya, kamu nggak usah takut, ada nenek. Terus seperti itu, malam itu terjadi benturan-benturan benda yang keras. Doa dan segala macam. Sampai Salam ini ketakutan. Dia nangis terus-menerus. Nah, keesokan harinya, barulah Mbah Pur ini, kakeknya ini datang. Kenapa Le, kamu wis enak badanmu? Sudah kakek ini kemana aja sih kok nggak pernah nemenin Salam? Ya sudah, habis ini kakek tidur di sini ya. Ini sudah selesai tugasnya kakek. Nah, akhirnya hari itu pun berlalu. Sampai kemudian singkat cerita,
Salam ini pun kembali ke Blitar karena ibunya sudah kembali ke Indonesia dan Salam tinggal di sana. Nah, singkat cerita, ketika Salam ini SMA dan lulus SMA, Salam ini kerja di kota di daerah Kediri. Dia ngekos di sana dan selama kerja di sana, dia masih pergi menuju ke rumah kakeknya itu. Nah, sampai satu kejadian, dia ini dapat kabar bahwa kakeknya, Mbah Pur ini meninggal. Datanglah Salam ke sana, dan begitu sampai di sana sudah banyak orang yang berkeliling di rumahnya. Salam pun mendatangi, dilihat Mbah Pur ini sudah dibungkus kain kafan. Mbah Pur ini sudah ditidurkan di ruang tamu, dan banyak orang yang nyelawat waktu itu. Kejadiannya waktu itu sore hari, dan mungkin waktu itu nggak tahu kenapa, di ruang tamu ini tiba-tiba nggak ada orang. Orang-orang sibuk dengan sendirinya dan yang perempuan ibu-ibu ini sibuk di belakang ngurusin masakan-masakan yang disiapkan untuk nanti malam. Nah, begitu Salam ini kembali ke depan, ternyata jenazah Mbah Pur ini sudah nggak ada lagi di situ. Lah, Salam pun kaget, dia teriak-teriak, Mbah, tolong. Dia keluar ke depan, ternyata dia ini ngelihat sosok Mbah Pur ini sudah duduk-duduk di depan. Dan kain kafan ini masih nempel di badannya Mbah Pur. Jadi Mbah Pur ini duduk dan menghadap ke depan. Lam, panggilkan nenekmu, Lam. Lah, Salam itu kaget. Saking kagetnya dia itu sampai terduduk lemas. Mbah Pur kok hidup lagi, Mbah? Lah, Mbah Pur cuma bilang santai, sudah panggilkan nenekmu. Dan neneknya pun datang, ngelihat sosok Mbah Pur itu masih dengan pakaian kafannya. Orang-orang ini semua takut. Loh, Mbah Pur kok urip maneh? Mbah Pur kok hidup lagi? Lah, akhirnya neneknya pun menghampiri. Sampai ini kenapa toh, Pak? Mbah Pur cuma bilang, sudah sana bikinkan kopi. Aku ini belum mati. Bikinkan kopi sana. Ambilkan rokokku. Nah, begitu diserahkan kopi itu, Mbah Pur ini ngerokok dengan santainya. Nah, orang-orang ini masih bingung. Mbah Pur ini tadi sudah mati, kok sekarang santai ngopi sambil ngerokok. Bingung semua orang-orang. Dan nggak lama kemudian, Mbah Pur ini bilang ke semua orang, sudah semua pulang, saya belum mati, Pak, saya belum mati, sudah semua pulang. Akhirnya orang-orang ini pun pulang. Nah, Mbah Pur pun melepas kain kafannya di dalam. Mbah Pur langsung ganti baju seperti biasa. Dari kejadian itu warga ini masih bingung, ini Mbah Pur ini punya kesaktian apa? Sore tadi mati, kok malamnya tiba-tiba bangun ngopi sambil ngerokok. Ternyata setelah Mbah Pur itu dikabarkan meninggal, beberapa minggu kemudian Mbah Pur ini masih beraktivitas seperti biasa dan masih ada tamu yang datang ke rumahnya. Semakin berita itu menyebar, banyak sekali tamu-tamu yang datang ke rumah Mbah Pur karena merasa bahwa Mbah Pur ini sakti, orangnya nggak bisa mati. Nah, beberapa bulan setelah itu ternyata Mbah Pur ini dikabarkan meninggal. Salam pun datang lagi ke rumah dan dilihat waktu itu Mbah Pur ini dimandikan. Nah, karena proses pemandian itu, Salam pun cepet-cepetan dia berganti baju langsung ikut memandikan jenazah kakeknya itu. Ternyata pada waktu Salam ini membersihkan kakinya, jenazah Mbah Pur ini tiba-tiba duduk. Wah. Nah, dari situlah orang-orang ini kaget semua berhamburan, termasuk Salam itu kaget. Mbah Pur hidup lagi, Mbah Pur hidup lagi, Mbah Pur hidup lagi. Semua orang itu panik. Nah, dari situ Mbah Pur ini teriak-teriak, Bu, jokokno handuk. Ambilkan handuk. Nah, waktu itu neneknya ini langsung bawa handuk dan diserahkan ke Mbah Pur itu. Neneknya ini seolah nggak takut sama sekali. Dia nggak panik dengan kejadian semacam itu. Nah, setelah Mbah Pur itu pakai handuk, Mbah Pur ini keluar. Setelah Mbah Pur ini keluar, Mbah Pur itu bilang ke warga dengan santainya, sudah bapak-bapak, ibu-ibu pulang semua. Saya belum mati. Saya belum mati. Setelah kejadian itu bertahun-tahun, Mbah Pur ini masih hidup seperti biasa. Tapi yang warga waktu itu menyampaikan, ketika dekat dengan Mbah Pur itu selalu bau mayat. Dan bertahun-tahun lamanya Mbah Pur ini masih beraktivitas seperti biasa. Dan sampai satu kejadian, waktu itu umur Mbah Pur ini menginjak di angka 80 tahun. Mbah Pur ini dikabarkan meninggal. Dan ketika meninggal, orang-orang ini sudah bilang ke yang lain, alah paling nanti hidup lagi. Nah, tapi beberapa warga tetap datang ke sana. Dan orang-orang ini melihat, Mbah Pur ini sudah jadi jenazah.
wajahnya pucat seperti mayat. Waktu itu neneknya ini sempat bilang ke orang-orang, ini pesan dari Mbah Pur sebelum meninggal. Mbah Pur ini nggak mau dimakamkan, nggak mau dikafani. Mbah Pur mintanya dibakar mayatnya, dia minta dikremasi. Sudah, kalau warga yang ingin ikut prosesi ini, monggo, kalau yang nggak mau silahkan pulang. Nah, beberapa warga itu masih menetap di sana, mengikuti proses itu. Dibawalah jenazah Mbah Pur ini menuju ke tempat kremasi, dan akhirnya jenazahnya dikremasi. Nah, setelah kejadian itu, warga pun merasa bahwa masih ada sosok Mbah Pur itu yang jalan-jalan di kampung seperti orang yang hidup. Nah, ketika Salam ini dewasa, neneknya ini pun mulai cerita, "Le, nenek ini mau cerita ke kamu." Nah, cerita apa, Nek? Neneknya ini pun cerita, "Kamu masih ingat nggak? Dulu kamu kecil, waktu kamu tinggal di sini, masih SD, kamu pernah cerita kamu ketemu anak-anak kecil yang main. Ingat nggak?" Nah, Salam pun tentu ingat. "Ingat, Nek. Salam kan pernah cerita ke nenek." Nah, itu sebenarnya yang kamu lihat itu bukan anak manusia. Mereka itu anak-anaknya jin yang tinggal di sana. Dan kamu ingat nggak? Ada 2 anak kembar laki-laki yang selalu datengin kamu dan kamu sering main sama mereka. "Iya, Nek." Nah, ternyata dari situlah Salam ini tahu bahwa anak kembar ini adalah kakak kandung dari Salam. Dulu ketika ibunya Salam ini mengandung dan mau melahirkan, pada waktu itu ibunya Salam ini masih tinggal di rumah yang di Kediri itu bersama Mbah Pur. Nah, karena pada waktu itu musim pemilihan kepala desa, jadi banyak sekali orang yang berdatangan ke rumah Mbah Pur. Dan setiap malam banyak sekali teror yang ada di sana. Dan ketika proses melahirkan, ternyata anaknya kembar. Pada waktu usia 1 hari, ini yang satu sudah meninggal. Nah, waktu itu neneknya ini sudah curiga. Ini jangan-jangan ada dukun lain yang gak terima. Karena neneknya ini merasa ketika musim pemilihan kepala desa seperti itu, calon kepala desa yang lain ini juga mengandalkan dukun. Jadi ketika mereka tidak terima, mereka akan menyerang dukun yang satunya. Nah, dari situlah neneknya merasa ini pasti nggak jauh-jauh dari tindakan dukun lain itu. Ketika anak kembar yang satu ini meninggal, nggak jauh dari itu, beberapa hari kemudian ternyata anak satunya ini meninggal. Nah, dari situlah Salam ini tahu bahwa 2 anak kembar ini adalah kakak kandungnya. Nah, kejadian yang dialami Salam ketika dia ketemu dengan anak-anak kecil dan dia disuruh lompat dari atas sungai itu, neneknya ini sempat bilang ke Salam bahwa itu juga bagian dari pemilihan kepala desa itu. Jadi ada dukun yang nggak terima, dan ketika menyerang Mbah Pur, mereka nggak bisa. Akhirnya yang diserang adalah anak-anaknya atau cucu-cucunya. Dan waktu itu kebetulan ada Salam. Salamlah yang diserang dengan cara seperti itu. Jadi dukun ini menginginkan Salam itu celaka. Dan untungnya waktu itu Salam masih bisa diselamatkan. Setelah dapat cerita dari neneknya itu, akhirnya Salam ini pun jadi tersadarkan diri. Oh, jadi anak kembar yang pernah ditemui itu adalah kakak kandungnya yang dulu meninggal karena kasus pemilihan kepala desa itu. Nah, sejak saat itu, ketika Salam ini sudah dewasa, Salam ini masih sering main ke rumah neneknya itu. Dan ada satu kejadian ketika itu, malam itu Salam ini tidur di sana. Dan dia melihat neneknya ini nggak ada di kamar. Ternyata begitu Salam ini bangun, Salam ini ngelihat neneknya itu kayak ngomong sendiri. Dan nggak tahu neneknya ini ngomong sama siapa, tapi kayak ngomong sama seseorang. Nah, karena Salam ini pun takut ganggu neneknya, akhirnya Salam pun kembali ke kamar. Nah, ada juga satu kejadian. Malam itu ketika Salam melihat bangunan kayu yang dulu pernah ditempati Mbah Pur, bangunan ini sering lampunya menyala sendiri. Dan ketika Salam masuk, lampunya dimatikan. Nggak lama kemudian ketika Salam sampai di rumah yang bangunan utama itu, Salam melihat bangunan kayu ini nyala lagi lampunya. Padahal nggak ada satupun orang di sana. Nah, Salam pun seperti biasa kembali lagi ke rumah kayu itu, lampunya ini dimatikan lagi. Dan ketika Salam ini kembali ke rumah utama, dilihat lagi rumah bangunan kayu itu lampunya nyala lagi. Dari situlah Salam ini sempat tanya ke neneknya, "Nek,
lampu itu kok sering nyala sendiri. Lah neneknya pun bilang, yo kamu itu kayak nggak tahu aja, yo mbahmu yang ada di sana. Nah, Salam pun tetap berpikiran positif. Ya sudahlah, kalau memang yang terjadi seperti itu ya sudah. Yang penting aku nggak ganggu dan aku tetap menjalani kepercayaan dengan kepercayaanku sendiri. Nah, Salam bercerita tentang kakeknya, yaitu Mbah Pur, yang waktu itu Salam nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Mbah Pur dan kepercayaan apa yang dijalani oleh Mbah Pur. Yang jelas, Salam cerita bahwa Mbah Pur ini bukan menjalankan kepercayaan-kepercayaan seperti orang-orang pada umumnya. Dan pesan terakhir Mbah Pur kepada istrinya waktu itu, dia ingin jenazahnya dikremasi atau dibakar. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Kami segenap kru Kembara Sunyi mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Semoga di tahun ini kita semua semakin menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kian, uang mati gue, terus bakal balik maning dunia.